Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Ruby. Pak Ruby, Ketua Otoritas Jasa Keuangan juga menyinggung pemulangan yang dilakukan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina kepada warga negaranya dengan proses ekstradisi. Artinya ada proses hukum yang menanti karena mereka diduga menjadi pelaku ataupun bagian dari operasi scamming tersebut. Apakah kemudian langkah ini relevan dengan pemerintah kita? Tidak, karena pelaku penipuan hanya melakukan penipuannya kepada korban-korban warga negara Cina di Cina dan juga di Taiwan saja. Semua kelompok itu hanya menargetkan tersebut. Tapi jadi kalau di Indonesia nggak ada konteksnya, mereka dilakukan proses hukum, misalnya perlu dilakukan ekstradisi untuk diproses hukum selanjutnya. Tidak, karena tidak ada korban di sini. Mereka bukan melakukan penipuan terhadap orang warga negara Indonesia, tidak sama sekali. Itu berbeda. Yang perlu diingat, memang OJK menangani penipuan di ekosistem keuangan di Indonesia oleh pelaku-pelaku luar maupun yang dalam negeri. Tetapi dalam konteks ini berbeda sama sekali karena pelaku ini confirm hanya menipu dengan berbagai macam cara, modus dan teknik itu hanya kepada warga negara Cina dan Taiwan saja, sehingga tidak dalam konteks yang sama mereka bisa melakukan dari pemerintah Cina mengekstradisi para pelaku yang ada di negara manapun yang telah melakukan penipuan warga-warga mereka. Oke, tapi mungkin apakah karena ini ada kekhawatiran bahwa praktek scamming ini bisa dipindahkan ke tanah air karena kemudian para korban TPPO kembali dari Kamboja ke tanah air seperti itu? Oke. Satu, mereka hanya operator dan yang operator serta yang menjalankan sistem IT-nya misalnya. Tetapi mereka sama sekali bukan aktor intelektual maupun sebagai investor yang menjalankan bisnis tersebut, tanda kutip ya. Tetapi mereka kalau mau dipindahin ke sini, logikanya nggak perlu mereka belajar dari Kamboja, karena yang tadi saya sebutkan di daerah-daerah tertentu di Indonesia sudah banyak organisasi cybercrime yang menjamur. Nah, tidak perlu sampai ke Kamboja. Jadi kekhawatiran itu menurut saya berlebihan dan berbeda konteksnya. Gitu. Mengenai sindikat domestik yang sudah ada ataupun cybercrime yang ada di tanah air sendiri, Pak Ruby, seberapa besar sih kemungkinan keahlian mereka yang menjadi korban TPPO ini direkrut oleh sindikat domestik yang sudah ada? Ada mungkin kekhawatiran seperti itu? Kalau menurut pengamatan saya belasan tahun ini, kelompok-kelompok yang daerah-daerah saya sebutkan tadi di nasional, itu mereka lebih prefer orang lokal mereka. That's why mereka cuma bernama di daerah-daerah mereka sendiri. Salah satunya ada di daerah yang sangat terpelosok, bahkan tidak ada internet service provider sama sekali. Tapi mereka bisa melakukan cybercrime, penipuan-penipuan maupun peretasan-peretasan yang terjadi di ekosistem keuangan di Indonesia. Kalau tadi ditanya kecanggihan ya, salah satu yang ada di daerah Sumatera itu mereka bisa ngebobol sebuah perbankan bisa puluhan ratusan miliar dalam hitungan beberapa jam saja gitu loh. Nah, jadi nggak perlu adanya kita mengekspor dari teknik penipuan di Kamboja untuk dikembangkan di sini. Karena sini sudah berjalan luas. Mestinya menurut saya OJK fokus yang di Indonesia tadi. Oke, baik. Mas Hairil, kembali kepada Anda mengenai jika kemudian semua diposisikan sebagai korban, apakah kemudian ini tidak membuka celah impunitas bagi pelaku? Jadi kalau kita merujuk kembali ke data yang kami temukan tadi, memang temuannya itu memang mayoritas korban. Jadi agak sulit untuk kita ibaratnya memintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang dilakukan dalam kondisi paksaan. Dan ini berbicara berdasarkan data? Data kita interview sebanyak 50. Jadi kita mengunjungi 53 scamming compound di Kamboja. Scamming compoundnya ya? Scamming compound 53 dan menginterview secara langsung 58 korban. Satunya orang Indonesia yang saya sebut tadi yang sudah pernah ke sana. Jadi kalau berbicara mengenai impunitas, impunitas yang lebih berbahaya adalah impunitas bagi sindikat ini. Jadi ketika sindikat ini tidak berhasil diusut tuntas, maka disitulah impunitas yang sebenarnya terjadi. Karena apa yang mereka lakukan adalah ini pelanggaran HAM serius yang mereka lakukan, perdagangan orang dan perbudakan itu sangat serius. Mengenai scamming activity yang dilakukan oleh para WNI ini ya mungkin kalau kita sandingkan dengan kejahatan TPPO ini skalanya sangat jauh dan mungkin masih bisa dimaafkan dalam konteks
apa namanya dalam konteks hukum pidana. Oke. Tapi menurut kami faktor impunitas yang lebih penting untuk diusut adalah kejahatan utamanya dulu adalah yaitu TPPO dan perbudakan ini. Karena jangan sampai kita mengusut para korban tapi pelaku utamanya ya tidak tersentuh sama sekali. Mengapa mereka tidak tersentuh? Mungkin karena mereka memiliki sumber daya uang yang kuat di Kamboja sana sehingga bisa apa namanya bisa kong kali gong dengan pejabat lokal di sana. Sangat ironis sebenarnya karena scamming compound itu secara kasat mata sebenarnya bisa dilihat bahwa itu ada tempat mencurigakan, tapi di sana itu tidak ditindak oleh walaupun kita beberapa kali mendapatkan laporan dari pemerintah Kamboja, mereka ada penindakan tapi hanya sekedar mengunjungi scamming compound, bertemu dengan manajer tanpa melakukan penggeledahan secara menyeluruh. Jadi kita ibaratnya tidak melihat niat yang serius dari pemerintah Kamboja untuk mengusut itu secara tuntas, dan kita juga tidak melihat dorongan yang kuat dari pemerintah Indonesia kepada Kamboja untuk benar-benar mengusut tuntas TPPO ini di sana. Kita nggak pernah melihat ada nota protes dari pemerintah Indonesia kepada Kamboja karena banyak WNI kita yang menjadi korban di sana. Nggak pernah. Saya rasa kita tidak pernah mendengar adanya nota protes dari. Sedangkan ini menyangkut warga negara kita sendiri di sana, warga negara Indonesia di sana. Harusnya pemerintah Indonesia ini memiliki sikap yang tegas. Dan yang lebih penting adalah sikap berpihak pada korban. Itu yang lebih penting. Saya setuju kejahatan itu tetap penting untuk diinvestigasi. Untuk mendapatkan data mengenai kejahatan yang ada di sana, bisa pemerintah Indonesia bisa berbicara kepada korban dengan men-treat tentunya mereka sebagai korban, bukan sebagai bagian dari operasi sindikat itu. Karena mereka, temuan kami ya mayoritas itu mereka korban. Baik, Pak Ruby ada tanggapannya? Ya, jadi confirm mereka kalau sebagian besar nggak hanya warga negara Indonesia itu memang korban dan operator dan pendukung sistem penipuan mereka yang sangat masif, sehingga mereka bisa digerebek dan bisa terekspos besar-besaran seperti ini bukan karena inisiatif ataupun reaksi aktif dari pemerintah Kamboja sendiri, tetapi desakan dari pemerintah Cina ke pemerintah Kamboja dan melakukan deal-deal tertentu, akhirnya penegak hukum Kamboja mau untuk dibantu oleh penegak hukum Cina untuk melakukan penggerbekan secara masif di scamming compound tadi. Nah, akhirnya bisa terungkap tanpa ada dukungan dan paksaan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan lebih. Nah, kita bisa contoh pemerintah Cina, pemerintahnya hadir saat warganya dirugikan secara masif. Nah, begitu juga mestinya pemerintah Indonesia. Mestinya pemerintah Indonesia-nya hadir. Ini korban ini TPPO gitu loh. Bukan sebagai belum apa-apa sudah disebut sebagai kriminal, tidak tepat. Oke. Mengenai kondisi saat ini yang terjadi, Mas Heri, ini kan ada lonjakan WNI yang kemudian memang berasa menjadi korban TPP untuk kembali ke tanah air seperti itu. Menurut Anda saat ini kondisinya apa sih yang membuat kendala utama dalam proses pemulangan ini menurut Anda? Diplomasi di sanakah yang kemudian sulit atau bagaimana? Jadi memang sebagian dari mereka juga itu paspornya diambil di scamming compound itu. Jadi kemungkinan pada saat berhasil kabur itu mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian, sehingga mungkin banyak yang ditahan di rumah tahanan imigrasi di sana. Nah, ini permasalahan yang kita temukan juga di sana, bahwa di Kamboja mereka juga tidak ditreat sebagai korban, tapi dianggap sebagai orang yang masuk secara ilegal ke Kamboja karena nggak memiliki dokumen keimigrasian. Tapi sebagaimana kita tahu berdasarkan data kami itu, sebagian dari mereka itu sebenarnya tidak tahu akan ke Kamboja. Dan ujung-ujungnya ya tiba-tiba mereka ada di sana. Jadi mereka juga tidak mungkin tidak memiliki niat untuk masuk secara ilegal, tapi ditreat sebagai masuk secara ilegal di sana, padahal mereka korban perdagangan orang yang dipindahkan oleh sindikat dari satu tempat ke tempat lain dan masuk ke Kamboja tanpa sepengetahuan mereka. Jadi itu salah satu permasalahan kita temukan di sana, bahwa ada yang ditahan selama berbulan-bulan di di rumah tahanan imigrasi di sana, dan memang
tantangan bagi pemerintah Indonesia maupun KBRI di sana itu menyediakan fasilitas yang cukup untuk memproses adanya komplain-komplain, adanya laporan-laporan dari WNI yang ingin ingin pulang ke Indonesia karena telah berhasil keluar dari penjara compound yang ada di Kamboja sana. Tantangannya di sini dan memang jumlahnya sangat besar. Kami meminta kayak KBRI untuk meningkatkan lagi kapasitas mereka, sumber daya mereka untuk mengurusi semua laporan-laporan dari WNI yang masuk di sana. Karena itu lebih penting dan ingat, treat mereka sebagai korban untuk memastikan bahwa hak-hak mereka itu terpenuhi. Itu yang lebih penting. Jangan dari awal sudah ada label mereka kriminal, akhirnya nanti itu mempengaruhi pelayanan yang ada di KBRI. Oke, baik. KBRI sendiri mungkin saat ini sedang berproses untuk proses pemulangan dari para korban TPPO-nya sendiri. Tapi Pak Ruby, apakah kemudian pemulangan saja sudah cukup memenuhi tanggung jawab negara? Tidak, pastinya tidak. Pastinya negara itu minimal harus menginterview mereka kan, pastinya, dan mendapatkan data sebanyak-banyaknya bahwa yang sebenarnya terjadi apa, kerugiannya seberapa besar, kerugian material, kerugian imaterial. Nah, sehingga korban ini ya bisa mendapatkan hak-hak mereka kembali dan mestinya sih ini kan sudah berlangsung cukup lama ya. Mestinya ada pihak-pihak tertentu, saya kurang bisa pastikan siapa, mestinya ada yang bisa memprofil kejahatan ini sehingga para calon-calon korban yang mau dikirim misalnya ke Kamboja seperti kemarin itu sudah bisa difilter lah minimal dan tidak perlu menjadi korban yang terlalu jauh gitu. Nah, karena nggak ada filter yang proper menurut saya di sini, mungkin juga tidak ada ya filter kita ke luar negeri maupun filter saat mereka masuk ke negara yang lain yang sebelum masuk ke Kamboja, sehingga akhirnya mereka tuh dibawa dari negara lain masuk ke Kamboja itu kan jatuhnya ilegal. Nah, otomatis mereka takut dan merasa merasa bergantung kepada para penipu ini. Nah, akhirnya mereka mengikutilah apa yang diinginkan oleh para penipu, jadilah mereka budak. Tetapi ini kebetulan budak yang di zaman teknologi ini ya mereka menjalankan aktivitas penipuannya. Sehingga pemerintah itu mestinya banyak yang bisa dilakukan sebenarnya, nggak hanya formalitas yang dilakukan oleh KBRI dan pihak-pihak lain, tetapi banyak hal yang bisa dipelajari dari sini sehingga tidak kejadian di kemudian hari lagi. Mestinya itu yang bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.